Amun, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian yang berbahagia, kawan-kawan sekalian yang semoga Allah senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan di malam hari ini, di hari Senin, di malam Selasa, di mulai akhir-akhir bulan Sya'ban, mendekati bulan Ramadan, bulan yang dinanti-nanti, bulan yang ditunggu-tunggu, bulan yang penuh ampunan, bulan di mana amal soleh dilipat gandakan, bulan di mana pintu surga dibuka selebar-lebarnya, pintu neraka ditutup serapat-rapatnya, dan di bulan Ramadan Allah mempunyai banyak hamba yang dibebaskan dari siksa api neraka. Tinggal beberapa hari saja, tentunya kita berdoa agar Allah mempertemukan kita, mentakdirkan kita bisa berjumpa dengan bulan mulia tersebut. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengaji kaidah-kaidah fikih. Kaidah-kaidah fikih yang kita ambil dari kitab Al-Jawahiru Al-Adniyah Syarhud Durrah Al-Qudaymiyah. Di mana terakhir kita kemarin sudah membahas kaidah al-umuru bimaqasidiha, yaitu segala perkara itu tergantung maksudnya atau segala urusan itu tergantung niatnya. Juga kita kemarin membahas kaidah la dharara wa la dirara. Tidak boleh menimbulkan mudarat untuk pribadi dan juga orang lain. Ya, atau ad-dhararu yuzal. Jika ada mudarat yang muncul, maka wajib dihilangkan. Dan di kaidah ketiga termasuk dari kaidah kubro, ya. Kaidah-kaidah besar dalam kaidah usul kaidah fikih, ada kaidah al-'adatu muhakkamatun. Adat istiadat itu bisa jadi rujukan hukum. Adat istiadat itu bisa jadi rujukan hukum. Ya. Dan kemarin sebenarnya sudah sedikit kita bahas apa makna adat. Ya. Al-'adah kemarin dia sinonim dari kata al-urf. Ya. Al-'adah sinonimnya al-urf. Secara garis besar, adat dan urf itu maknanya sama. Cuman secara lebih rinci, para ulama membedakan. Ya, kalau al-'adah itu berlaku untuk perseorangan, juga berlaku untuk banyak orang. Adat itu kebiasaan, ya, dan itu sudah diserap dalam bahasa Indonesia, ya, adat, kebiasaan. Itu dalam penerapannya dalam bahasa Arab itu berlaku untuk personal, ya, atau juga berlaku untuk banyak orang. Tapi kalau kita menggunakan kata urf, maka urf tidaklah digunakan kecuali untuk kebiasaan yang mencakup banyak orang. Gitu. Tidak bisa kita bilang urf nafsi, gitu, kebiasaan diri sendiri. Tapi untuk personal tidak bisa. Dalam penggunaannya dalam bahasa Arab tidak cocok. Ya. Yang cocok adalah adah nafsi, ya. Ya, makanya ada dalam istilah bahasa Arab itu, dalam pembahasan ilmu fikih ada namanya adah sirriyah, yaitu kebiasaan sendiri. Maksudnya onani, ya, dalam pembahasan fikih hukumnya apa, gitu. Nah, itu memakai kata adah.
Ya, karena adah sifatnya di situ bisa digunakan untuk pribadi. Tapi kalau menggunakan kata urf, itu haruslah kebiasaan yang dimiliki oleh banyak orang. Ya. Nah, itu cuma sedikit pendetailan saja ya. Tapi kalau secara global, kita bilang adah dan urf itu maknanya sama, yaitu al-halatul lati tatakarraru indan nas. Itu suatu keadaan yang senantiasa bergulir, terbiasa, berputar, bergulir di tengah manusia. Ala nahjin yakunu makbulan inda dzawit tiba as-salimah. Yaitu suatu kebiasaan, suatu aktivitas yang bergulir, terbiasa, ya. Kemudian dia bergulir di tengah manusia dan diterima oleh orang-orang yang punya tabiat yang selamat. Maksudnya orang normal gitu. Ya, orang-orang normal, orang-orang yang masih lempeng akalnya. Nah, al-adah muhakkamah, itu kebiasaan itu bisa jadi sumber hukum. Ya, berkata Al-Hafidz As-Suyuti ya dalam kitab Al-Ashbah wan Nadzair, beliau mengatakan kullu ma warada bihi syar'u mutlaqan. Setiap masalah yang dijelaskan oleh syariat secara mutlak. Ya, dalam perkara syariat nanti ada perkara-perkara yang dijelaskan mutlak gitu aja, tanpa ada kriteria khusus, tanpa ada pengikat khusus, tapi jelasin mutlak. Nah, jika perkaranya dijelaskan mutlak seperti itu tanpa ada keterikatan tertentu, wa tahdiduha ya wala dhabit lahu fihi wala fil lughah, dan juga tidak ada ketentuan secara syariat, juga tidak ada ketentuan secara bahasa. Jadi ada perkara dalam syariat yang Allah jelaskan mutlak, dan ketentuan rincinya nggak ada dalam syariat, juga tidak dimaknai dalam bahasa Arab maksudnya. Nah, yang seperti apa? Yurja'u ilal urf. Perkara-perkara yang seperti ini nanti dikembalikan kepada urf. Ukurannya dikembalikan kepada kebiasaan di daerah itu. Dalilnya apa? Ya, kemarin sudah kita sebutkan juga, ini sekedar pembahasan ulang. Dalilnya kaidah ini apa? Ya, kita perlu ketahui bahwa setiap kaidah fikih itu ada dalilnya, ya. Jadi dia ada dalilnya, ada landasan argumentasinya, entah dari Quran maupun hadis, ya. Jadi ketika kita menerapkan kaidah fikih dalam permasalahan yang kita hadapi untuk mencari sumber hukumnya apa, dengan kaidah fikih itu sudah boleh. Oh, perbuatan ini hukumnya haram, ini boleh, ini nggak boleh misalnya. Tapi dengan kita dalilnya apa? Kaidah fikih. Boleh. Para ulama mengatakan boleh. Karena memang kaidah fikih itu sendiri dasarnya dari dalil. Gitu. Jadi bukan berarti cuman kita berdalil dengan sesuatu yang dibuat-buat oleh ulama. Tidak. Ya. Tapi ada landasan dalilnya. Nah, kaidah al-adatu muhakkamatun. Adat istiadat itu bisa jadi ya landasan atau tempat dirujuknya hukum. Ada beberapa dalil dalam Al-Quran maupun hadis. Ya. Dalam Al-Quran Allah mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Allah memerintahkan untuk mempergauli, ya, atau untuk bergaul dengan istri sebagaimana urf. Gitu. Wa'ashiruhunna, pergaulah istri kalian dengan ma'ruf. Ma'ruf di sini maksudnya secara urf. Normalnya laki-laki atau suami ya berinteraksi dengan istrinya itu gimana gitu. Dalam sisi nafkah, dalam sisi tutur kata, bicara dan seperti apa, itu kembalikan kepada urf. Allah bilang seperti itu. Sebagaimana kemarin juga dalam hadis ya, dalam hadis riwayat Bukhari ketika Hindun bintu Utbah mengeluhkan kepada Nabi SAW pelitnya suaminya, yaitu Abu Sufyan. Abu Sufyan pelit dengan istrinya. Kenapa dikatakan pelit? Karena Abu Sufyan punya harta, punya materi yang sejatinya sangat mencukupi bahkan lebih untuk kebutuhan dia dan keluarganya. Tapi istrinya Abu Sufyan, Hindun bintu Utbah, sebagai istri yang juga mengasuh anak-anaknya, terkadang atau sering diberi nafkah tidak cukup ya untuk memenuhi kebutuhan dia sebulan misalnya. Harusnya mungkin sebulan cukupnya 3 juta ya kalau zaman sekarang untuk bayar sekolah ya, untuk makan, untuk arisan, untuk layatan dan sebagainya. Misalnya 2 juta atau 2,5 misalnya dalam gambaran zaman sekarang. Zaman dulu enggak tahu. Intinya mungkin gambaran mudahnya gitu. Tapi si suami ini si Abu Sufyan mungkin ngasih ke istrinya cuma 1 juta. Padahal sejatinya dia punya uang lebih gitu. Sampai Hindun ngeluh kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah,
inna Aba Sufyan rajulun syahihun. Wahai Rasulullah, Abu Sufyan suami saya itu ya seorang lelaki yang pokil, ya, medit, pelit. Nah, ini hadis ini juga nanti bisa jadi salah satu pendalilan, ya, bolehnya ghibah, gitu. Termasuk ghibah yang dibolehkan, yaitu ketika mengeluhkan kezaliman orang lain, itu boleh nanti disampaikan, ya. Seperti Hindun menyampaikan aib yang dimiliki oleh suaminya sendiri Abu Sufyan. Ya Rasulullah, suami saya pelit. La yu'tina min malihi ma yakfini wa waladi. Dia tidak memberikan nafkah yang bisa memenuhi saya, yaitu kebutuhan saya dan anak saya. Ya. Apa boleh saya mengambil dari harta dia, simpanannya? Saya tahu nyimpennya di mana. Rasul mengatakan, khudhi min malihi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Nabi mengatakan, wahai Hindun, boleh silahkan ambil ya dari harta yang dimiliki Abu Sufyan yang mencukupi kebutuhan dirimu dan juga anakmu bil ma'ruf, yaitu sesuai standar urf kebiasaan. Anak siji itu atau anak satu itu butuhnya berapa? Misalnya sehari makan 3 kali butuh ya 30.000 atau 40.000 gitu kan. 30.000 atau 40.000 bisa untuk makan saja, ya dihitung aja misalnya 40.000 kali 3 ya, 1,2 juta misalnya. Nah, biasanya itu untuk baru makan doang, belum nanti bayar sekolah, bayar sekolahnya 1 juta misalnya, harusnya 2 juta, 2,2 juta. Nah, si suami cuman ngasih 1,5 juta misalnya, 1,5 juta, padahal dia punya harta lebih, maka boleh dia ngambil ya, sisanya bil ma'ruf, sesuai dengan takaran secara urf. Nah, poinnya adalah kata Nabi, sabda Nabi bil ma'ruf, sesuai urf. Nah, ini menunjukkan bahwa takaran nafkah itu ya dikembalikan kepada urf. Seperti apa ya rata-rata masyarakat kebutuhannya itu berapa, disitulah dia memberi nafkah. Ya. Dalam hadis yang lain juga Nabi mengatakan, hadis riwayat Muslim, Nabi mengatakan tentang puasa yaumus syak, ya. Puasa di hari syak. Hari syak itu adalah hari ketika apa? Ketika hilal tidak terlihat. Ya, ketika tanggal 29 bulan Ramadan melihat hilal bulan Sya'ban, 29 Sya'ban kemudian memantau hilal. Hilalnya enggak kelihatan. Maka biasanya dalam hadis disebutkan fa'akmilu iddata Sya'ban sanatina yauman. Sempurnakanlah bulan Sya'ban jadi 30 hari. Ketika tanggal 29 Sya'ban enggak kelihatan, maka besok tetap terhitung Sya'ban. Puasanya lusa. Nah, misalnya ada orang yang puasa besoknya tanggal 30 Sya'ban, dia dalam rangka ihtiyat, dalam rangka jaga-jaga, barangkali ternyata sudah Ramadan, cuman nggak kelihatan aja hilalnya. Nah, ini tidak boleh, itu namanya puasa yaumus syak, puasa di hari yang diragukan di situ masuk Ramadan atau belum. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, man shama al-yaumul ladzi yushakku fihi faqad asa Abul Qasim. Barang siapa yang berpuasa di hari yang diragukan di situ apakah sudah masuk Ramadan atau belum, maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim, yaitu kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis yang lain juga Nabi mengatakan, la tuqaddimu Ramadana bisawmi yaumin wala yaumain illa rajulun kana yasumu sawman falyasumhu. Janganlah kalian ya mengira-ngira mendahului Ramadan sehari atau 2 hari sebelumnya. Ini kalau pas ada syak tadi. Kecuali illa rajulun, kecuali seorang lelaki, kana yasumu sauman, kecuali lelaki yang apa? Dia punya adah, punya kebiasaan. Nah, misalnya ada sekarang tanggal 29 misalnya. Tanggal 29 misalnya tanggal 29-nya Rabu ya. Misalnya hari Rabu itu tanggal 29 Sya'ban. Rabu tanggal 29 Sya'ban misalnya. Rabu sore dilihat, hilalnya enggak kelihatan. Berarti digenapkan kan? Berarti hari Kamisnya terhitung 30 Sya'ban. Harusnya nggak boleh orang puasa hari Kamis tadi jika itu dianggap sebagai Ramadan, jaga-jaga. Nah, namun boleh seseorang berpuasa pas hari Kamis tadi jika memang dia punya kebiasaan puasa Senin Kamis. Nah, dia memang punya kebiasaan. Saya tiap hari memang puasa Senin Kamis tiap pekan gitu.
Jadi saya puasa hari Kamisnya itu bukan dalam rangka ini jaga-jaga Ramadan, enggak. Karena memang hari Kamisnya saya terbiasa gitu. Nah, jadi bukan dalam rangka saya jaga-jaga Ramadan, enggak. Ini karena memang saya terbiasa. Nah, poinnya di sisi apa? Di sisi Nabi SAW di sini membolehkan orang ini puasa ukurannya adalah karena urf, kebiasaan dia atau adah dia berpuasa. Nah, dari beberapa dalil tadi kemudian ulama menyimpulkan bahwa terkadang al-adatu muhakkamah. Adat istiadat atau kebiasaan itu bisa jadi rujukan dalam hukum. Nah, tapi juga jangan ditelan mentah-mentah tanpa ada syarat dan ketentuan berlaku ya. Adat istiadat atau kebiasaan yang bisa jadi rujukan hukum ya, para ulama memberikan dhawabit, memberikan syarat-syarat dan ketentuan berlaku. Salah satu syaratnya adalah an la yukhalifa nassan sabitan au aslan syar'iyyan qat'iyyan. Kaidah ini bisa diterapkan dengan syarat ya tidak menentang syariat, tidak menentang dalil, tidak menentang syariat. Ya. Jadi bukan berarti setiap kebiasaan yang ada di tengah masyarakat kemudian, wah ini kan ada adatnya, kebiasaannya, ya, ritual ini dan itu. Wah, ini sudah terlanjur jadi kebiasaan di kampung kami, sudah terlanjur jadi kebiasaan di daerah kami. Katanya al-adah muhakkamah, katanya adat istiadat bisa jadi sumber hukum, berarti boleh dong. Nah, lihat dulu kebiasaannya berbenturan dengan syariat tidak. Ya. Kebiasaan yang bisa jadi rujukan hukum ini adalah kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat. Itu tadi, seperti ukuran berapa mahar, ukuran berapa nafkah, ya. Dan nanti akan diberikan contoh tentang sampel-sampelnya. Jadi tidak di asal serampangan penerapan kaidah ini, ya, sebagaimana kemarin ya, kaidah al-umuru bimaqasidiha, ya, segala perkara itu tergantung maksudnya. Wah, yang penting maksudnya baik berarti boleh. Nah, enggak, bukan seperti itu. Ya, al-umuru bimaqasidiha kemarin kaidah segala perkara itu tergantung maksudnya adalah maksudnya perkara-perkara yang dalam ranah dibolehkan oleh syariat. Ya, dibolehkan, dianjurkan atau bahkan diwajibkan. Intinya syariat memberikan kebolehan. Ya, seperti dalam masalah hibah, pemberian, zakat dan semisalnya. Ketika orang memberikan harta, gitu kan? Ketika orang memberikan harta, kan kita tidak tahu harta ini sebagai apa. Harta ini diberikan sebagai apa? Tergantung niatnya. Kalau harta ini diberikan niatnya sebagai utang, berarti sebagai utang. Ketika harta ini diniatkan sebagai hibah, maka jadi hibah. Ketika harta ini diniatkan diberikan sebagai bayar zakat, maka jadi bayar zakat. Gitu. Nah, zakat, hibah, utang kan boleh dalam syariat. Sebagaimana orang minum, gitu kan? Orang minum atau orang makan. Makan dan minum itu boleh. Ya. Tapi makan dan minum itu hukumnya bisa tergantung niatnya. Gitu. Kalau makan dan minum dia niatnya makan agar badannya kuat, ibadahnya bisa semangat, maka makannya bisa bernilai ibadah. Kalau minum, ya, kalau dengan minum kopi misalnya, gara-gara minum kopi dia niatkan agar ngajinya nggak ngantuk, ya, maka apa? Jadi tergantung niatnya, berpahala. Nah, makan dan minum kan dibolehkan oleh syariat. Jadi penerapan kaidah al-umuru bimaqasidiha itu dalam hal-hal yang dibolehkan. Bukan kemudian dia membuat ritual acara agama yang baru yang tidak ada tuntunannya, kemudian dia ngomong, kan al-umuru bimaqasidiha. Perkara tergantung niatnya. Ini niatnya saya bagus kok. Nah, kalau berbenturan dengan syariat jadi nggak boleh. Jadi tidak serampangan menggunakannya sebagaimana al-adah muhakkamah. Nah, penerapan kaidah al-adatu muhakkamah yaitu kebiasaan itu bisa menjadi rujukan hukum adalah contohnya dalam masalah berpisahnya orang yang bertransaksi jual beli. Ukurannya apa sih orang yang bertransaksi jual beli itu berpisah? Ya, kalau kita belajar fikih muamalah jual beli kan ada namanya khiyar majlis. Khiyar majlis. Khiyar majlis itu adalah opsi untuk melangsungkan akad atau membatalkannya selagi masih di majelis. Selagi masih di majelis, maka si penjual ataupun si pembeli punya opsi untuk membatalkan akad atau melangsungkannya.
walaupun sudah serah terima. Saya misalnya bertransaksi dengan Pak Agus, saya jual motor misalnya. Motor saya jual di majelis. Pak Agus sudah nerima motor saya sudah nerima uangnya Pak Agus. Pak Agus sudah beli misalnya 5 juta, saya sudah terima, gitu kan. Pak Agus juga sudah ambil motornya, tapi kita masih di majelis. Ternyata saya dapat SMS atau dapat telepon. Ya, Mas Setiawan, antum diterima misalnya di Saudi kuliah, harus bayar sekarang gitu. Untuk ngurus paspor, ngurus ini sekarang. Bukan ya, kebalik. Saya yang beli ya, bukan saya yang jual. Saya beli motornya Pak Agus. Pak Agus punya motor ya, Pak Agus punya motor, gitu kan. Pak Agus punya motor, saya yang beli. Harganya motornya 5 juta misalnya. Nah, ketika saya sudah ngasih uangnya, motor sudah saya terima, tadi saya ditelepon. Antum diterima ini, segera berangkat, ini butuh bayar 6 juta untuk ngurus visa macam-macam gitu. Kalau enggak maka nanti gugur, hangus. Deadline-nya 5 hari lagi. Nah, ini saya boleh, Pak Agus, ngapunten. Motornya saya kembalikan. Ya. Uangnya saya minta lagi. Nah, ini dalam syariat apa? Boleh. Namanya khiyar majelis. Ya. Nabi SAW mengatakan dalam hadis ya, al-bayyi'ani bil khiyari ya, ma lam yatafarraqa. Dua orang yang bertransaksi jual beli masih punya khiyar, yaitu masih punya opsi untuk melangsungkan akad atau menggugurkannya. Malam yatafarraqa, kata Nabi, selagi keduanya belum berpisah. Nah, penggalian hukumnya adalah ukuran pisah ini piye gitu. Ukuran pisah ini bagaimana? Nah, itu dikembalikan kepada urf. Maka di sini dikatakan at-tafriqu bainal 'aqidaini fil bai'i bihasabil mu'tad. Yaitu berpisahnya antara dua pelaku transaksi jual beli itu sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Fa idza kana fi baitin shaghirin fabil khuruji minhu. Nah, jika transaksi saya dengan Pak Agus itu di dalam suatu ruangan, maka makna berpisahnya adalah ketika saya sudah menginjakkan kaki saya dari luar ruangan, keluar ruangan gitu. Wes ngengak ke lawang, ya, kemudian keluar ruangan berarti udah pisah. Berarti seperti ini saya tidak punya opsi khiyar lagi. Misalnya saya ngomong, Pak Agus, saya balikin motornya aja, uangnya saya minta. Pak Agus tidak mau, maka haknya Pak Agus untuk menolak. Karena sudah nggak ada khiyar, karena sudah tafarruq, ya, sudah berpisah. Tapi selagi saya masih di dalam ruangan tadi, ya saya masih punya hak. Dan Pak Agus nggak bisa, tak terima, gitu ya, nggak bisa. Tetap secara syar'i harus dikembalikan, gitu. Nah, ini kalau ukurannya apa? Di dalam ruangan ini tergantung urfnya. Nah, bagaimana kalau di pasar yang mana tidak ada sekat gitu kan? Maka para ulama mengatakan au fisukin bi an yuwalliya ahaduhumal akhar zuhrahu. Tapi kalau statusnya di pasar, di mall ya, yang mana ada outlet seperti itu, maka secara urf orang dikatakan sudah berpisah adalah ketika sudah malengke geger alias sudah apa? Memalingkan punggungnya. Jadi udah terima, kemudian udah balik badan, melangkah berarti sudah. Walaupun baru satu langkah. Ketika dia baru satu langkah kok ada SMS, tadi butuh uang, Pak rasido Pak. Oh raiso. Nah, wes bayar kok, raiso, nggak iso bali. Luweh urusanmu. Nah, haknya dia. Ya, haknya dia untuk tidak menerima apa? Menerima apa namanya tadi khiyar, ya, karena sudah apa? Sudah berpisah. Adapun perkara dia baik hati kembalikan itu beda lagi ya. Beda lagi urusannya. Nah, maksudnya adalah ukuran berpisah ini dikembalikan kepada urf. Dikembalikan kepada urf, yaitu kebiasaan. Nah, nanti juga apa namanya dipraktekkan dalam kasus zaman sekarang ya. Kasus zaman sekarang kalau transaksinya via telepon ya berarti ketika telepon ditutup wes deal bayar transfer, tak transfer lagi. Deal, ya deal. Kemudian dipateni udah. Ya, berarti sudah selesai. Para ulama jelaskan demikian. Kalau udah ditutup teleponnya berarti sudah selesai. Ya, berarti kalau belum ditutup maka masih boleh khiyar. Tapi kalau via SMS gimana? Nah, pusing ya. Besok aja ya. Oke, ini sampel aja ya, sampel aja. Nanti
lebih detailnya ada pembahasan sendiri. Nah, ini contohnya masalah tafarruq. Kemudian contoh yang lain misalnya, contoh yang lain dalam penerapan urf ya tadi seperti ukuran apa? Ukuran mahar gitu kan. Ukuran mahar. Mahar itu berapa gitu. Jumlahnya harus berapa. Itu kan nggak ada penjelasan. Dalam Quran nggak ada, dalam hadis nggak ada. Seorang suami itu harus ya membayar maharnya sekian kepada istrinya, nggak ada. Harus minimal 1 dinar. Nggak ada ukuran seperti itu. Tapi dikembalikan kepada urf. Nah, kapan masalah seperti ini ada? Biasanya kalau misalnya akad nikah tidak disebutkan maharnya. Ya. Akad nikah tidak disebutkan maharnya. Nah, jika akad nikah tidak disebutkan maharnya, kemudian ya, nanti kemudian setelahnya cerai dan maharnya belum diberikan, nah gimana? Si istri menuntutnya gimana? Itu dikembalikan pada urf. Jadi ketika menikah menyebutkan mahar itu bukan rukun ya, bukan kewajiban. Cuman misalnya saya nikahkan putri saya dengan fulan gitu, dia bilang qabil tuh selesai, nggak usah pakai bimahar sekian. Karena penyebutan mahar itu bukan kewajiban ya, ketika akad juga bukan rukun. Cuman ketika akad sudah selesai, maka mahar menjadi wajib kepada si suami untuk membayarkannya. Nah, jika tidak ada perjanjian sebelumnya maharnya berapa, maka para ulama mengatakan yurja'u ilal urf. Dikembalikan kepada urf. Urfnya gimana? Dilihat wanitanya seperti apa. Ya. Maksudnya kalau perempuannya ini adalah wanita yang dengan keluarga yang sedengan, dia lulusan S1, itu normalnya itu biasanya maharnya berapa. Nah, tapi tentunya lebih detailnya itu nanti biasanya dikembalikan masalahnya kepada hakim syar'i ya, kepada qadhi. Jika ada perselisihan, misalnya setelah nikah baru berapa hari gitu kan, baru berapa hari kemudian terjadi percekcokan, cerai gitu. Kemudian istrinya nuntut, kamu belum ngasih mahar. Ya, dan mahar itu haknya istri ya. Mahar berapa? Si suami bilang, oh, tak neng anu ya, Quran harus perangkat alat sholat. Wah, aku ora terima. Nggak terima. Karena saya nggak ridho dengan itu. Ya, pokoknya seperangkat alat sholat aja. Nah, ini kalau ada perselisihan seperti ini dikembalikan kepada qadhi, hakim syar'i, dan nanti hakim biasanya akan mengembalikan kepada urfnya. Itu kebiasaan perempuan yang level seperti ini, kan setiap perempuan beda ya. Beda nanti biasanya rata-ratanya berapa. Atau dalam masalah nafkah juga demikian. Termasuk perkara yang dikembalikan kepada urf, menurut ulama yang menganggap dikembalikan kepada urf ya, dalam masalah qashar sholat. Nah, orang boleh mengqashar sholat itu ketika safar berapa jauh. Ya. Ini ulama nanti berbeda pendapat. Jumhurul ulama, mayoritas ulama memang mereka berpendapat ya bahwa safar itu boleh diqashar ketika jaraknya sekitar 70 sampai 80 kilo. Ya, 4 burd kalau tidak keliru, dalam ukurannya itu 4 burd. Ibnu Abbas mengatakan la tuqsarus shalah, tidaklah salat diqashar kecuali safar min Makkah ila Usfan atau min Makkah ila Juddah. Tidaklah salat diqashar kecuali melakukan safar dari Mekah ke kota namanya Usfan atau ke Mekah ke arah Jeddah, atau dalam riwayat yang lain min Makkah ila Taif, ke Taif. Itu kalau dikonversi memang sekitar antara 70 atau 80 kilo. Itu yang kemudian menjadi pendapat mayoritas ulama. Tapi ada yang berpendapat enggak ya. Tidak ada ukuran baku dalam Quran ataupun hadis ya, bahwa Nabi menyuruh mengqashar sholat kalau safar harus sekian, enggak. Tidak ada secara jelas. Tidak ada secara qat'i, nas secara gamblang harus sekian baru diqashar. Maka kemudian mereka mengembalikan boleh mengqashar sholat itu jarak safarnya adalah dikembalikan kepada urf.
Dan ini pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim dan selain mereka. Ya. Nah, ini tapi agak susah juga. Kalau dikembalikan ukurannya kepada urf, susah, ya. Ngukurnya susah. Gimana? Ya, ngukurnya. Kita dari sini ke Gunung Kidul tuh safar enggak? Nah, harus disepakati semua orang loh. Tadi kan pengertian ada apa? Ada itu sesuatu kebiasaan yang disepakati oleh semua orang. Ya, kalau ada bisa untuk personal, bisa untuk banyak orang. Tapi kalau urf itu harus disepakati semua orang. Bahwa dari sini sampai Gunung Kidul, dalam artian ibu kotanya ya Wonosari, itu safar. Safar dalam artian ya, perjalanan yang berat, yang di situ kemudian boleh mengqashar sholat. Apakah sudah dikatakan safar? Atau cuma perjalanan biasa, enteng gitu? Bagi yang ahli jalanan, biasa mau gono ya. Nah, bagi susah. Ya. Makanya saya agak susah mencari dobitnya itu gimana. Paling enak memang ya pakai pendapat ulama yang mengatakan jarak sekian sampai sekian baru boleh qashar gitu. Ya. Dan memang masalah khilafiyah ya, masalah khilafiyah semua dikembalikan ke kita mantapnya ke pendapat yang mana gitu. Tapi kalau misalnya kita katakan dikembalikan kepada urf, itu saya masih bingung ngukurnya itu gimana. Ada yang mengatakan pokoknya kalau keluar daerah berarti safar. Nah, misalnya orang tinggalnya di Prambanan, terus mau ke Klaten, 10 menit udah keluar daerah, masa iya safar gitu kan? Padahal ulama ada yang mengatakan dobit safar itu salah satunya sebabnya masyaqqah. Ya, karena kesulitan, kesukaran gitu. Ya, dari Bogem misalnya, dari Bogem mau ke ke mana? Ya cuma nyebrang dikit Klaten misalnya. Nah, makanya agak susah. Paling enak emang, tapi memang ada ulama yang mengatakan dikembalikan kepada urf. Tapi dalam masa safar saya pribadi masih susah ukurannya seperti apa. Tanda-tandanya, ciri-cirinya seperti apa. Atau dalam masalah yang lain ya, para ulama mengatakan al-'adatu muhakkamah, kebiasaan itu bisa jadi adat, itu bisa jadi sumber hukum ya dalam masalah hukum istihza ya, mencela agama, mencela Quran, mencela Nabi, yang mana ini adalah perbuatan kufur. Ukurannya apa mencela itu? Nah, itu nanti dikembalikan kepada urf. Dan para ulama mengatakan ya selagi keluar statement dari mulut seseorang yang dengan itu semua orang ya nggak harus ulama, semua orang sepakat ini celaan, berarti itulah istihza. Ya. Orang keluar statement atau keluar perbuatan, yang mana dari perbuatan dan statement itu adalah semua orang sakit hati dengan itu misalnya. Kayak misalnya insiden majalah di Perancis itu Charlie Hebdo ini yang menggambar karikatur Nabi. Nah, semua orang sepakat itu. Mereka sakit hati berarti itu celaan, hinaan. Berarti itu istihza. Nah, ini nggak ada dobitnya, ukurannya. Dikembalikan kepada kebiasaan manusia. Oh, berarti kalau buat kayak gitu, buat marah, itulah istihza. Nah, itu tentang kaidah al-'adatu muhakkamatun. Sekarang kita berpindah ke kaidah selanjutnya, al-masyaqqatu tajribut taisir. Kesukaran akan menarik kemudahan. Al-masyaqqatu tajribut taisir. Kesukaran akan menarik kemudahan. Ya, teman-teman sekalian, di sini dikatakan asy-syari'ah al-islamiyah ja'at bil yusri wat takhfifi 'alal ibad. Kita perlu tahu bahwa syariat Islam itu dia datang dengan kemudahan dan keringanan. Agama kita itu datang dengan memberikan kemudahan dan keringanan. Fa idza hasala ma yashqu 'alal ibad wa yudkhilu la'anata 'alaihim ja'at taysir wat takhfif. Kalau kemudian ketika kita menjalankan syariat itu ada sesuatu yang memberatkan kita, maka disitulah kemudian syariat memberikan keringanan dan kortingan. Ya. Imma bi isqatihi kullih au bi tashilihi 'alaihim. Entah ya, digugurkan sebagian aturan itu secara total atau diperingan. Ya. Jadi misal hukum asalnya syariat ini mudah untuk seorang hamba. Ketika sampai seorang hamba kemudian merasa berat,
entah karena faktor tertentu, disitulah kemudian agama mempermudah. Mempermudahnya itu gambarannya bisa digugurkan secara total, bisa juga dikurangi, dikorting. Nah, nanti akan ada contohnya. Nah, ini juga sama. Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kaidah ini juga adalah landasan dalilnya, ya. Dari Quran maupun hadis. Nabi mengatakan, Allah berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Dan tidaklah, ya, Allah menjadikan atas kalian dalam agama ini ada masyaqqah. Haraj itu masyaqqah. Tidak ada, Allah tidak menjadikan kesulitan, ya, dalam agama ini. Dipermudah, diperingan. Dalam ayat yang lain Allah juga mengatakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki untuk kalian sesuatu yang mudah dan Allah tidak menghendaki sesuatu yang susah. Dalam hadis Nabi mengatakan, hadis riwayat Ahmad, inni ursiltu bihanifiyatin samhah. Inni ursiltu bihanifiyatin samhah. Nabi mengatakan, saya diutus dengan membawa agama Hanifiyah. Hanifiyah itu agama yang lurus, ya, yang condong kepada hak dan menjauhi kebatilan. Samhah maksudnya penuh toleransi, kemudahan. Dan teman-teman sekalian, ya, penerapan kaidah al-masyaqqatu tajlibut taisir, sesuatu yang sukar itu mengantarkan kepada yang mudah, ya. Dijelaskan oleh As-Suyuti, Al-Hafizus Suyuti rahimahullah mengatakan, qala al-ulama, para ulama mengatakan yatakharraju ala hadhil qa'idah jami'u rukhasi syar'i wa takhfifatihi. Ya, kata para ulama, ya, menjadi cabang permasalahan di bawah kaidah ini al-masyaqqatu tajlibut taisir, itu banyak rukhsah-rukhsah yang ada dalam syariat dan juga keringanannya. Jadi kaidah ini masuk di dalam banyak bab pembahasan agama. Ya. Dan ini kembali kepada awal-awal kita membahas tentang kaidah fikih, ya. Bedanya kaidah fikih dengan dhobit fikih, ya. Dulu pernah kita jelaskan, kaidah fikih itu sifatnya dia masuk dalam banyak pembahasan. Beda dengan dhobit fikih. Kalau ketentuan fikih, dhobit fikih itu hanya kadang masuk dalam satu atau dua pembahasan saja. Ya, tapi kalau kaidah fikih bisa masuk dalam banyak bab. Kalau dhobit fikih, ya, misalnya dhobit fikih kullu sahwin falahu sajdatan. Ya. Setiap lupa dalam sholat maka sujud 2 kali. Nah, ini cuman berlaku dalam bab sholat saja. Atau dhobit fikih ma yajuzu bai'uhu yajuzu rahnuhu. Sesuatu yang boleh dijual maka boleh digadaikan. Nah, dhobit ini hanya berlaku dalam masalah jual beli atau pegadaian saja. Tidak masuk dalam bab puasa, tidak masuk dalam bab jihad, tidak masuk dalam. Tapi kalau kaidah fikih sifatnya lebih luas penerapannya, bisa masuk dalam banyak bab. Salah satunya kaidah al-masyaqqatu tajlibut taisir. Sesuatu yang sukar mengantarkan kepada kemudahan atau menarik kemudahan. Wa'lam anna asbab at-takhfif fil ibadat wa ghairiha sab'ah. As-Suyuti mengatakan, ketahuilah bahwa sebab-sebab kortingan syariat, ya, sebab-sebab ada kortingan syariat, keringanan syariat dalam masalah ibadah dan yang selainnya ada 7 sebab. Ya. Ada 7 sebab yang dengannya syariat atau aturan agama menjadi dikorting atau menjadi dipermudah. Ya. Apa 7 sebab itu? Yang pertama, Imam Suyuti menyebutkan as-safar. Sebab yang pertama, ya, karena safar itu mengantarkan kepada kesukaran, kesusahan. Maka dengan safar itu kemudian ada banyak nanti hal-hal yang dikorting, yang dipermudah. Yang pertama gara-gara safar. Contohnya apa saja yang dipermudah? Al-mashu 'alal khuffain. Mengusap khuf, ya, bagi orang safar. Sudah pernah, ya, dengar pembahasan mengusap khuf, yaitu dalam masalah bertoharah. Orang yang safar boleh tidak mencopot sepatunya 3 hari. 3 hari, 3 malam. Jadi kalau pas dia wudu, cukup diusap khufnya. Syaratnya apa? Syaratnya khufnya, sepatunya, ya, full. Tidak bolong-bolong. Dan menutup mata kaki. Dan ketika pas dipakai sebelumnya, dalam kondisi suci dulu. Yaitu orang yang pakai dalam kondisi suci dulu. Sudah berwudu, ya, sudah suci baru dia pakai sepatunya.
khufnya. Setelahnya nanti kalau misalnya dia batal wudunya, ya, yang penting bukan hadas besar, dia batal, ya udah dia wudu seperti biasa, dan kemudian ketika datang masa untuk mencuci kaki, maka tidak dicopot sepatunya, cuma diusap aja, dan dia sholat dengan sepatunya. Nah ini tentunya untuk gambaran zaman sekarang mungkin apa, masa uang safar gitu, safar zaman sekarang maksudnya ya, pakai mobil, dia nginep di hotel atau di mana, mungkin tidak masuk akal. Tapi bagi orang-orang yang safar zaman dulu, yang mereka safar di tengah hutan, ya, kemudian di tengah padang pasir, akan susah bagi mereka untuk setiap wudhu dicopot sepatunya, ini susah. Mungkin yang zaman sekarang bisa diterapkan bagi para tentara yang tugas, ya, di medan perang misalnya, gerilya, nah, maka boleh bagi dia kalau sholat gak usah dicopot sepatunya. Ya. Dia buang air kecil, buang air besar, pakai sepatunya dipakai boleh. Nanti kalau pas ketika sholat, nggak usah dicopot, tinggal diusap. Cuman batasnya cuman 3 hari 3 malam. Nah, keringanan seperti ini gara-gara apa? Safar. Contoh keringanan yang lain gara-gara safar adalah menjamak sholat. Ya, menjamak sholat. Menjamak sholat. Jenengan safar dari Jogja ke Semarang, dari Jogja ke Aceh, ya, dari Jogja ke Papua. Silahkan menjamak sholat yang boleh dijamak zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Gara-gara safar ini keringanan, ya, keringanan. Nah, keringanan itu kalau antum ditanya kok bisa boleh seperti ini? Oh, saya dengar ada pembahasan kaidah al-masyaqqatu tajlibut taisir. Sesuatu yang susah memberikan kemudahan. Contoh yang lain, qasar salat, ya, mengqasar salat. Safar, seorang yang safar boleh double, ya, boleh dapat kortingan, bahkan bukan hanya double, ya, banyak kortingan. Dalam masalah salat dia boleh mengusap pada khuf. Ketika sholat boleh dikosor, ketika sholat boleh dijamak. Ya. Jadi banyak keringanan syariat gara-gara safar. Misalnya dalam kondisi pas itu bulan Ramadan juga boleh bagi dia untuk tidak puasa. Ya, wal iftaru fi Ramadan. Gara-gara safar. Ketika dia datang di satu tempat kok itu hari Jumat. Wah, susah ya kalau harus nunggu khutbah setengah jam, sholat lama. Saya pengen sholat zuhur aja. Boleh bagi dia untuk tidak sholat Jumat. Karena dia musafir. Ya. Tidak ada kewajiban bagi musafir untuk sholat Jumat. Ya. Juga apa? Tanaful ala dabbah. Juga boleh bagi dia sholat sunnah di atas kendaraannya. Dahulu Nabi SAW ketika safar, ketika ingin sholat nafilah, beliau di atas ontanya. Ya. Ketika mas takbir diarahkan ke kiblat dulu, setelahnya Allah Akbar beliau sholat. Entah ontanya kemudian ngulon, ngetan, ngalor, ngidul, terserah. Itu keringanan. Ya, kemudian juga ada rukhsah yang lain. Ya, ini kaidah al-masyaqqatu tajlibut taisir, sesuatu yang susah memberikan kemudahan, mendatangkan kemudahan, salah satu sebabnya adalah masa safar. Kedua, marad, itu karena sakit, ya. Karena sakit. Rukhsahnya apa? Orang ketika sakit boleh tayamum, ya, boleh tayamum. Dikasih keringanan, nggak harus pakai air, tayamum boleh. Gabakan misalnya, sedang kena gabak, apa itu? Bahasa kita apa? Cacar, ya, cacar air. Gabakan beda sama cacar air, ya. Ya, keringat buntut atau burasan seawak misalnya. Burasan seawak. Ini aja lah, cacar air gitu. Orang kena cacar air gitu. Kalau pakai wudu pakai air, wah bahaya, malah memperlambat kesembuhan. Boleh bagi dia untuk dapat rukhsah tayamum, ya. Gara-gara sakit. Boleh bagi dia sholat duduk, ya. Nabi SAW mengatakan sholli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa ala janbin. Sholatlah dengan berdiri, kalau tidak mampu boleh duduk, kalau tidak mampu boleh di atas lambungnya, ya. Kemudian juga gara-gara sakit juga dapat rukhsah menjamak antara dua sholat, ya. Gara-gara sakit, tapi mengqasar tidak boleh, ya. Mengqasar itu hanya boleh ketika safar. Qasar sholat itu hanya khusus safar. Jamak, kalau jamak sebabnya lebih banyak. Ya. Ada juga orang yang sakit juga gugur bagi dia kewajiban sholat Jumat. Ya. Orang yang sakit juga gugur bagi dia puasa Ramadan. Ya. Nah, ini sebab yang kedua. Rukhsah. Safar, sakit. Yang ketiga, ikrah. Al-ikrah. Dipaksa. Ya, dipaksa.
dipaksa. Seperti ya dibolehkannya orang mengucapkan kalimat kekufuran jika dia dipaksa. Ya Allah mengatakan illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa tapi hatinya masih tenang dengan keimanannya, maka dapat uzur. Seperti kejadian dahulu Ammar bin Yasir, sahabat Ammar bin Yasir disuruh untuk mencela Islam, disuruh untuk mencela Nabi SAW. Kalau enggak dibunuh. Ya. Tapi para ulama menjelaskan ikrah atau paksaan yang boleh mendapatkan uzur ini memberikan dampak keringanan ini adalah al-ikrahul mulji, yaitu ikrah yang mulji. Yaitu paksaan yang real, yang bukan hanya sekedar ancaman. Ya. Paksaan yang real itu apa? Ya dia sudah dikalungkan di lehernya celurit. Ngece, tarik. Jadi bukan yang hanya disuruh, nek anu ora gelem tak antil loh. Seperti itu tidak boleh. Karena itu baru sekedar ancaman dan dia tidak menimbulkan mudarat yang nyata. Kamu kalau nggak mencela Muhammad, ya, tak joroke pinggir julan, di pinggir jurang dilemparkan misalnya. Nah, ini mukrah yang mulji, yang benar-benar ada dampak realnya, bukan sekedar cuman ditakut-takuti doang. Ya, ini yang baru boleh, yaitu ikrah. Orang yang ikrah tadi dipaksa, ya, boleh sampai mengucapkan kalimat kekufuran, ya. Boleh juga sampai meminum khamr, gitu. Dipaksa dia. Kalau tidak pistol ini ya nembus kepalamu gitu kan. Ya. Ngepil, kalau enggak istrimu diperkosa. Udah di hadapan dia, ya. Yang seperti ini ada rukhsah. Walaupun kalau dia mengambil pilihan untuk tidak melakukan, maka itu lebih baik. Ya. Karena misalnya kamu kalau enggak mengatakan kalimat kufur mati. Para ulama mengatakan kalau dia tahan, maka itu lebih baik. Dia mati syahid justru. Tapi kalau misalnya dia tidak tahan, boleh ada rukhsah bagi dia. Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kemudian yang keempat, ya, masih kuat betul nih. 5 menit lagi jam 9. Oke, yang keempat anisyan. Yang keempat adalah karena lupa. Nah, lupa ini juga memberikan keringanan. Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Memberikan keringanan. Tapi para ulama nanti menjelaskan keringanan yang ada karena lupa ini hanya keringanan tidak mendapatkan dosa. Hanya keringanan tidak mendapatkan dosa. Ya, tapi nanti ada tetap tanggungan. Tanggungan untuk mengulangi atau tanggungan untuk mengganti. Ya. Cuman dia dapat keringanannya dari sisi nggak dosa aja. Gitu. Ya, contohnya orang yang lupa nggak sholat gitu. Aku lali 5 tahun ra sholat misalnya. Lali misalnya. Enggak, misalnya cuman 2, tadi saya belum sholat zuhur, saya kebablasan, tidurnya kebablasan misalnya. Nah, yang seperti ini dia nggak dosa. Ya, Nabi SAW mengatakan man nasiya sholatan falyusalliha idza dzakaraha. Ya, man nasiya sholatan aw nama 'alaiha. Barang siapa yang lupa sholat atau ketiduran, falyusalliha idza dzakaraha. Hendaklah dia sholat ketika dia sudah ingat, ya. Jadi dia hanya diberikan keringanan enggak dosa. Tapi bukan berarti kemudian ya wes karena wes lali rasa sholat isya enggak. Bukan gugur, ya, tetap dia mengganti, ya. Sebagaimana misalnya dia punya mentrok gitu. Bebek atau ayam. Ayamnya itu serupa dengan ayam tetangga. Dia lupa, ayamnya dia udah dijual. Ingatnya ayamnya masih. Ayam tetangga diambil, disembelih, digoreng. Wah, pitik kundi misalnya. Gunamu nak wis todol ta wingi. Kemarin kan sudah dijual ayammu. Kenapa kok ayam saya kamu sembelih gitu? Oh iya, Pak. Waduh, lali aku, lupa. Tak kira ayam saya. Nah, tidak kemudian gugur gitu aja. Gugurnya hanya dia nggak dosa karena dia lupa. Tapi doman yaitu wajib ganti masih ada. Wajib ganti masih ada. Bukan berarti kemudian dia lupa sudah ngosek ditongseng ayamnya kemudian udah ya. Ini ikhlas ya? Enggak. Tetap yang punya ayam punya hak untuk menuntut
Dan orang yang tadi lupa nyembelih ayamnya tetangga tetap punya kewajiban untuk mengganti atau domannya, ganti ruginya harus diganti. Ini jadi nisyan itu, lupa itu hanya memberikan keringanan dari sisi tidak dosanya. Tapi dari sisi mengkodoknya atau menggantinya tetap ada. Kemudian yang kelima, ya, sesuatu yang memberikan kemudahan, ya. Yang kelima adalah al-jahlu, yaitu kebodohan, ya, kebodohan. Yaitu kebodohan itu terkadang memberi uzur, memberi keringanan pada pelakunya. Al-jahilu al-ma'dzuru bi jahlihi. Ya, dijelaskan Syekh Labib, orang yang bodoh yang dapat uzur, ya, dapat uzur karena kebodohannya adalah, contohnya beliau ngasih contoh bi an aslama hadisan, seperti orang yang baru masuk Islam. Orang yang baru masuk Islam, au nasya'a fi bi'atin ba'idatin 'anil ulama wa illam takun badiyah. Untuk orang yang baru masuk Islam atau orang yang tinggal jauh dari ulama. Orang yang tinggal jauh dari ulama. Walaupun tidak harus kemudian tinggal di pedalaman. Bisa aja ditinggal yang daerahnya yang tidak terlalu pedalaman, tapi di situ nggak ada ulama, adanya orang bodoh semua. Sehingga apa? Dia banyak tidak tahu tentang perkara agama. Ada hal-hal yang dia tidak tahu. Au kanatil mas'alah mimma takhfa ala nuzaraihi. Atau dalam masalah yang detail, masalah yang rinci, yang tidak semua orang tahu. Nah, ini dapat uzur. Jadi beliau di sini, ya, menurut beliau, ya, ada 3 hal yang diberikan keringanan atau dapat uzur, yaitu orang yang baru masuk Islam, atau orang yang tinggal jauh dari ulama, di pedalaman atau yang semisalnya. Yang ketiga, diberi uzur ketika bersalah dalam masalah-masalah yang sangat rinci dan detail, yang bukan perkara yang maklum minad din bid darurah. Itu bukan perkara yang diketahui secara terang benderang oleh semua orang. Ini perkara rinci, detail. Maka yang demikian dimaafkan. Ya, misalnya ada orang salah salatnya. Fala tabdulu salatu idza sajada lima yadhunnuhu sababan lisujudi sahwi. Misalnya ada orang yang ketika salat kemudian setelah salat selesai atau sebelum salam atau setelah salam dia sujud sahwi. Ya, dia sujud sahwi. Sujud sahwinya, ya, karena apa? Karena dia misalnya tadi baca subhana rabbiyal a'lanya cuma sekali gitu. Kenapa kamu tadi sujud sahwi? Karena saya tadi baca subhana rabbiyal a'la cuma sekali. Harusnya kan 3 kali. Gitu. Atau karena saya tadi baca subhana rabbiyal azim pas rukuk cuma sekali. Harusnya kan 3 kali. Nah, dijelaskan itu bukan perkara yang, ya, wajib. Ya. Bukan perkara yang wajib harus 3 kali. Dia juga bukan rukun. Harusnya kamu nggak sujud sahwi. Gitu. Nah, ketika dia sujud sahwi gara-gara sebab tadi, dia menganggap ini sesuatu yang menjadikan sebab sujud sahwi, dia dimaafkan. Jika apa? Jika dia adalah orang yang bodoh, ya, tinggal jauh dari ulama, atau dia, ya, baru masuk Islam karena tidak tahu, ya. Seperti orang misalnya masuk Islam 2 hari sebelum apa? Ramadan. 2 hari sebelum Ramadan dia masuk Islam. Kemudian dia puasa. Nah, ketika dia puasa, dia taunya yang dilarang itu cuma makan dan minum. Nah, orang ini udah punya istri. Nah, ketika dia puasa, mohon maaf, ya, di siang hari bulan Ramadan, birahinya pas tinggi. Ngajak istrinya, ayo dik. Ngopo mas? Ya po omen ayo. Gitu. Kemudian setelahnya, ya, setelahnya apa? Terjadilah apa yang terjadi. Nah, kemudian apa namanya? Si orang yang baru masuk Islam ini, dia punya saudara. Punya saudara yang apa? Punya saudara yang sudah masuk Islam lama, ya, masih saudaranya. Kemudian lihat, mas, awan-awan adus ngapa ya? Gitu. Wanu tadi saya junub, ya, saya tadi habis ini. Loh, ora oleh mas, nggak boleh siang-siang kok berhubungan badan dengan istrinya. Wah, apa? Nggak boleh toh? Saya kira yang nggak boleh cuma makan dan minum saja. Nah, yang seperti apa? Dimaafkan, karena dia baru masuk Islam, dia nggak tahu hukum-hukum secara detail. Ya, puasanya nggak batal, dia juga tidak dosa, dia juga tidak ada tuntutan bayar kafarah.
Atau perkara-perkara yang detail, yang rinci. Perkara-perkara yang detail, yang rinci nggak semua orang tahu. Misalnya, ya, misalnya dia siang hari bulan Ramadan budek misalnya. Kemudian dia tetesi pakai obat tetes. Nah, dan orang ini misalnya dia hidup di lingkungan yang bermadhab Syafi'i. Dia hidup di lingkungan yang bermadhab Syafi'i dan dia punya kiai, dia punya ustadz yang mengambil kaedah-kaedah usul dan fikih sesuai madhab Syafi'i. Yang kemudian berfatwa bahwa memang dalam madhab Syafi'i sesuatu yang masuk ke telinga itu membatalkan puasa. Jadi apa saja yang masuk lewat telinga dan yang lainnya masuk ke jauf itu membatalkan puasa. Nah, kemudian orang ini netesin ini dan dia nggak tahu. Pak Kiainya ngomong, itu membatalkan puasa loh. Nah, yang sepertinya apa? Dimaafkan karena dia belum tahu. Karena masalah membatalkan puasa dengan ini itu perkara yang detail, perkara yang rinci. Jadi dia dimaafkan. Ya, dia dimaafkan. Lanjut puasanya dia nggak tidak batal. Nah, ini apa? Contoh kaidah al-masyaqqatu tajlibu taisir, sesuatu yang sukar memberikan keringanan karena sebab apa? Kejahilan. Dua lagi kemudian selesai. Yang keenam yang diberikan kemudahan adalah al-usru wa umumul balwa, yaitu kesukaran dan umumul balwa. Nah, saya susah ini nerjemahkannya. Umumul balwa itu apa ya? Umumul balwa itu adalah sesuatu yang mau nggak bisa dihindari atau sangat susah dihindari. Sesuatu yang sukar untuk dihindari. Yang gara-gara itu dapat keringanan. Para ulama biasanya ngasih contoh ini, yaitu orang yang dia sholat tapi kerjaannya tiap hari ngosek WC gitu. Dia cleaning service di stasiun gitu. Atau cleaning service di kapal. Wah, kapal itu kan lebih parah itu ya. Stasiun misalnya. Dia cleaning service di stasiun atau terminal. Mau nggak mau dia tiap hari ngosek. 5 menit orang masuk kotor, gosek lagi. Pasti ada kemungkinan besar badannya kena najis. Ini namanya umumul balwa. Suatu yang susah untuk dihindari. Nah, yang seperti ini apa? Diberikan keringanan. Sholatnya tetap sah. Misalnya dia cuma punya baju itu gitu. Atau para ulama juga ngasih contoh biasanya ibu-ibu yang sedang punya bayi kecil. Mau nggak mau dia gendong bayinya ya. Kadang kena sedikit air pipisnya atau kotorannya gitu. Kalau setiap kena pipisnya ganti, ya bajunya ganti-ganti terus, susah bagi seorang ibu untuk menjaga kebersihan dirinya. Yang seperti ini juga dia mendapatkan keringanan. Boleh dia sholat dengan baju ya. Walaupun tetap diusahakan dia suci, tapi misalnya masih ada sedikit yang kena, maka dia dimaafkan. Namanya umumul balwa. Sesuatu yang sangat susah untuk dihindari, ya. Dia dimaafkan jika itu sedikit. Contohnya juga apa? Darah ya. Darah yang keluar jika sedikit. Ya. Ketika sholat plok gitu kan. Darahnya dimaafkan. Ya. Atau ketika pas Sami Allah manamidah ketelean cecak. Gitu kan. Itu juga apa? Dimaafkan. Tapi jangan ditelan. Ya. Karena susah. Mosok harus setiap ruangan harus bersih dari cicak, susah. Diusir teko meneh. Ini termasuk namanya umumul balwa, sesuatu yang dimaafkan. Terakhir, ya, yang terakhir bahwa kesusahan itu mengantarkan kepada keringanan, sebab yang ketujuh adalah an-naqs, yaitu kekurangan. Ya, kekurangan maksudnya adalah kekurangan dalam sisi akal, ya, kekurangan dari sisi akal. Ya, orang yang kurang akalnya syariat memberikan kemudahan, ya, seperti anak kecil yang belum balik, ya, orang gila, maka mereka keringannya apa? Ya tidak dibebani syariat. Ya, anak kecil tidak dibebani syariat. Sebagaimana orang gila nggak disuruh untuk jadi khotib, ya, bahaya. Karena mereka kurang akalnya. Sebagaimana perempuan, ya, perempuan juga ya mempunyai kekurangan juga. Fala tukallaf bi katsirin mimma kulifa bihi rajul. Kekurangan yang ada dalam sisi perempuan tidak kekurangan secara fisik juga ya, kekurangan secara perasaan juga kan beda. Maka perempuan juga pembebanan syariatnya beda. Ya. Fala lam tukallaf bi katsirin mimma kulifa bihi rajul. Maka tidak diberikan
beban syariat sebagaimana laki-laki, ya, maka tidak diwajibkan Jumat, tidak diwajibkan sholat Jumat. Walal jihad, nah, juga tidak diwajibkan jihad. Ya, ada perempuan ngebom, ya, tidak ada kewajiban bagi perempuan, ya, tidak ada kewajiban. Misalnya mereka menganggap itu jihad, maka keliru, ya, keliru. Tidak ada kewajiban jihad bagi perempuan. Perempuan tuh jihadnya berhaji, ya, sebagaimana dalam hadis, ya. Kecuali disuruh oleh waliul amr untuk jihad secara fardu ain, maka semuanya wajib, gitu. Ya, dalam jihad-jihad yang tidak fardu ain saja, misalnya dibutuhkan di suatu daerah kaum muslimin diserang, suatu daerah kaum muslimin ditindas, ya, maka ini hukumnya fardu kifayah. Sebagian orang harus ada yang ke sana yang mencukupi. Ya, dan itu untuk laki-laki, bukan untuk perempuan. Ya. Kecuali kalau fardu ain, yaitu ketika musuh datang menyerang. Musuh datang menyerang, maka semuanya harus siaga. Atau imam, pemimpin menyuruh semuanya untuk berangkat. Ya, tidak pandang bulu, maka baru. Tapi ketika tidak diperintahkan, maka itu sebetulnya adalah kewajiban laki-laki, bukan perempuan. Juga perempuan tidak disuruh untuk bayar jizyah. Juga tahammulul akal, juga tidak disuruh untuk menanggung diyah. Ya, diyah itu apa namanya? Sesuatu yang dibayarkan karena membunuh, ya, membunuh manusia. Ya. Ketika dalam pembunuhan, entah pembunuhan sengaja atau tidak sengaja, nanti pembahasannya beda. Dalam masalah al-qatl, ya, itu nanti yang menanggung diyahnya itu namanya akilah, itu orang-orang asobah. Itu orang-orang laki-laki yang berhak mendapatkan warisan. Gitu. Nah, itu nanti pembahasannya beda di tema yang lain. Intinya ada 7 hal yang dengannya menjadikan orang diberikan kemudahan dalam syariatnya, itu gara-gara safar, gara-gara sakit, gara-gara dipaksa, gara-gara lupa, gara-gara bodoh, tidak tahu, ya, tapi bukan membodohkan diri, ya. Ini benar-benar bodoh yang karena sebab tadi, karena sebab baru masuk Islam, atau karena sebab jauh dari ulama, juga karena sebab apa? Juga karena sebab perkara yang sangat rinci detail, gitu. Adapun kalau bodoh yang karena salah dia sendiri, karena nggak mau belajar, bahkan dia tinggal di tengah kaum muslimin, ini adalah bodoh yang tidak diberi uzur, ya, yang bodoh yang tidak diberi uzur. Kemudian yang keenam, umumul balwa. Yang ketujuh adalah karena nakes, yaitu kekurangan. Entah kekurangan secara fisik, ya, lemah fisiknya beda, bukan kayak laki-laki, kekurangan secara akal, dan yang lainnya. Itu mungkin 2 kaidah yang kita bahas pada kali ini. Al-'adatu muhakkamah, dan yang kedua al-masyaqqatu tajribut taisir, dan yang selanjutnya besok kita akan bahas al-yaqinu la yazulu bisyak. Oke, mungkin itu dulu yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.